Mari kita melanjutkan kajian mengenai orang-orang yang masuk neraka. Karena cerita orang yang masuk neraka itu lebih banyak dibandingkan orang yang masuk surga. Cerita mengenai kelakuannya, mengenai sikapnya, mengenai perkataannya, karena body language, sikap badannya, gitu ya. Mengapa demikian? Nah, itu kita harus memberikan pertanyaan, mengapa di dalam Quran itu begitu banyak. Gitu. Jadi kemungkinan kita masuk neraka itu banyak kemungkinannya itu, ya. Sampai-sampai ada yang berdoa kepada Allah, dia minta tunjukkan kepada kami dua makhluk, yaitu jin dan setan, yang mengakibatkan kami masuk neraka, akan kami pijak kepala mereka di telapak kaki kami. Jadi ada kemungkinan kita nggak tahu. Itu menggambarkan ada kemungkinan kita tidak tahu masuk neraka. Jadi itu memberikan pesan kepada kita untuk hati-hati, untuk betul-betul teliti. Ya. Jangan sampai jebakan setan itu sangat halus. Ya. Jebakan setan sangat halus. Oleh sebab itu nanti mulai kajian mengenai infak, ya kita akan menyelesaikan kajian masalah infak itu langsung berkenaan dengan godaan-godaan setan, ya. Jadi supaya kita lengkap. Kadang-kadang kita bicara, ya, mengenai Al-Quran, melupakan makhluk satu itu, ya. Padahal kita di ujung, ya, di akhir surah kita diperintah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita diperintah berlindung kepada Tuhannya manusia, berlindung kepada Rabb Tuhannya manusia, berlindung kepada ilah, berlindung kepada yang menyembah Allah, untuk menyembah Allah, dan Malik. Itu melambangkan, kalau di dalam ilmu tauhid itu pertama masuk tauhid rububiyah, ya. Kemudian masuk tauhid uluhiyah, kemudian masuk tauhid al-asma wa sifat, ya. Itu melambangkan bagaimana masuknya setan itu melalui 3 pintu, ya, 3 pintu itu, ya, bisa mengganggu tauhid kita, ya. Mari kita kembali kepada surah Al-Mu'min ayat 46, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka kami perlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi ini orang yang masuk neraka akan diperlihatkan, ya, akan digambarkan pagi dan petang. Bayangin, ya, suatu pemandangan yang akan kita alami
kita akan masuk neraka, ya, diperlihatkan pagi dan petang, ya. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, ya, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, ya, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Ini ada dialog, ya. Kemudian orang-orang yang menyombongkan diri itu menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka. Sama-sama dalam neraka. Karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata, penjaga-penjaga berkata kepada penjaga-penjaga neraka, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari-hari. Ini kelihatan bagaimana dia berusaha, ya, untuk lolos, ya, bicara kepada sesama sebagai pimpinannya dulu, bicara kepada malaikat, ya. Kemudian telah lanjut. Maka penjaga neraka jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam itu berkata, berdoalah kamu sendiri. Namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi pada hari kiamat, yaitu ketika permintaan maaf tidak berguna lagi bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat yang buruk. Dan sungguh kami memberikan petunjuk. Ini lain bagian, ya. Itu gambaran. Jadi ada dialog dengan malaikat, berusaha bagaimana kita keluar dari neraka, ya. Namun tampaknya Allah sudah menentukan standar prosedur, ya. Artinya malaikat bisa jawab, ngomonglah sama Tuhan, mohonkan. Sudah ada prosedur, ya. Mari kita baca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yatahajjuna finnar. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang yang berbantah-bantahan di neraka itu berkata, fayaqulu du'afa, berkata kepada yang lemah, maka berkatalah yang lemah, lilladzi nastakhbaru, kepada yang menyombongkan diri, yang kuat, inna kunna lakum
sesungguhnya kami menjadi bagian dari kalian. Ya, maksudnya pengikut, ya. Taba'a. Jadi inna kunna lakum taba'a. Fahal antum murfun murnun, ya. Maka apakah kalian orang-orang yang dapat menghindari, ya? Ini nanya lagi, apa kamu punya jalur apa, ya? Punya jalur untuk membebaskan, ya? Punya privilege, ya, itu. Ini melambangkan kehidupan kita sebenarnya di dunia ini. Jadi nanti kita mampu merefleksikan, ya, apa-apa kejadian nanti, ya. Buat apa Allah menceritakan dalam Quran seperti ini? Itu pelajaran bagi kita supaya mampu kita membaca apa yang akan terjadi, sehingga insya Allah kita bisa menghindar dari kelakuan-kelakuan seperti itu, ya. Sudah ada berapa cara Allah memberitahu kita? Satu, mengenai yang kuat dengan yang lemah. Kemudian antara pemimpin dengan yang dipimpin, ya. Kemudian tidak tahu siapa yang menyebabkan kita. Bisa saja kita misalnya belajar dari YouTube, ya, hoax, kita nggak tahu isinya itu, ya, isi tulisan itu sebenarnya apa. Kelihatannya bagus, ya, kelihatannya bagus, tapi isinya busuk. Bagi orang yang tidak punya ilmu, dia nggak tahu, tidak bisa membaca, diikuti, dipahami. Wah, itulah mungkin seperti itulah kejadiannya. Maka kita tanya, siapa yang bikin hoax? Ya, kalau kita sederhanakan pemahaman kita, ya. Qalu, mereka berkata, awalam taku ya'tikum rusulukum bil bayyinah. Mereka berkata, apakah kepada engkau datang kepada kalian para rasul-rasul kalian dengan membawa bukti-bukti. Nah, bayinat itu kalau dalam konteks Quran, ya Quran antara lain, ya, 12, kira-kira 12 persamaan kata-kata yang menunjukkan Al-Quran, tapi konten isinya lain. Nah, dari situ kita bisa membaca, ya, apa yang dimaksud ini, ya. Qalu bala, betul. Qalu fad'u, berdoalah, ya. Wa ma du'aul kafirin, doa-doa orang-orang kafir itu tidak akan diterima illa fi dhalal, kecuali kesesatan, ya. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan terakhir ini tidak ada lagi yang penting, ya, walaupun hanya sedikit-sedikit tapi tidak mencerminkan cerita, tidak menceritakan sesuatu yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada banyak tersebar, kadang-kadang itu hanya mengingatkan, seperti misalnya di dalam surah Sajadah, ya, digambarkan orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, maksudnya orang yang melakukan sholat malam, ya, dan seterusnya, dan di ujungnya, ya, wa mimma
razaqnahum yunfikun. Itu sekadar mengingatkan bahwa orang ini adalah orang yang sudah melaksanakan ketakwaan sejak dari tingkat yang paling rendah, menunjukkan itu ya, bertahap-tahap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asar gitu ya. 59 ya. Di awal itu dari awal dibaca kan? Iya. Dek, apa kabar? Susah ya Dek kalau rumah di situ ya. Iya, itu terus saja. Mana tahu rezekinya masih ada kan? Kita tuh untuk menyelamatkan aja.